Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh hari yang indah. Kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyembah Allah yang sangat mengasihi kita dengan satu pujian, nyanyi dan bersoklatlah. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersorak akan perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesusku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi
janji seperti yang ada padamu. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita diberi kuasa yang begitu besar untuk mengalahkan setiap masalah, setiap musuh-musuh dalam kehidupan kita. Kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, karena Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di
bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, karena Allah ada bersamaku, karena Allah ada bersamaku, karena Allah ada bersamaku. Siapa aja sekali lagi, karena Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terima kasih. Firman Tuhan memampukan kita terbang melampaui setiap permasalahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan katakan, ku kan terbang tinggi di awan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menanti Kamu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami telah diberkati oleh Tuhan, telah diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan saatnya kami sepenuhnya berserah di dalam kuasa Tuhan. Biarlah Engkau menguasai hati pikiran kami. Di saat kami merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam kuasa satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan dari Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22 dan Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Amin. Saudaraku dalam Kristus Yesus, penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Saya teringat saudara-saudaraku pada saat saya masih kecil. Dan saya bersama dengan almarhum ayah saya pergi ke hutan untuk apa? Mencari kayu bakar. Setelah kami sampai di sana dan kami menemukan apa yang kami cari, lalu kami kemudian potong kecil-kecil, lalu kemudian kami ikat, dan setelah itu kami pikul pulang ke rumah. Di dalam peristiwa ini ada satu yang membuat saya gemetar sekali di perjalanan kami pulang ke rumah. Ketika saya sedang memikul kayu bakar itu bersama dengan ayah saya juga,
maka kami melewati sebuah jembatan. Saudara-saudaraku, jangan berpikir bahwa jembatan yang kami lewati adalah seperti jembatan yang sering kita lihat. Ada 3 meter lebarnya. Tidak, saudara-saudaraku. Jembatan itu adalah jembatan yang kecil, hanya 1 pohon batang kelapa. Artinya hanya bisa muat 1 orang di atas jembatan itu. Dan jembatan itu, saudara-saudaraku, dibentangkan kurang lebih ada 3-4 meter mulut sungai itu. Dan kami harus lewati itu dengan pikulan kayu bakar di atas kepala. Bapak Ibu, ketika saya mau menyeberang, disitulah saya gemetar luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh ayah saya? Dia tidak mengatakan kepada saya, turunkan bebanmu, biar saya yang akan mengantarkan sampai ke tepi sana. Tidak, saudara-saudara. Tapi dia katakan, kamu bisa, terus engkau berangkat, engkau melewati, engkau berjalan perlahan-lahan hingga engkau sampai ke seberang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun di dalam keadaan saya takut dan gemetar, tetapi sepertinya ada sebuah kekuatan yang mendorong saya sehingga saya bisa menyeberang jembatan yang kecil itu. Oleh karena apa? Ada motivasi, ada suara, ada dorongan yang diberikan oleh ayah saya. Itulah sebabnya kenapa saya berani melewati jembatan itu sekalipun ada pikulan kayu bakar di atas kepala saya. Saudaraku, penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Itu hanya akan terjadi apabila kita memiliki pengertian yang benar tentang apa yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita menghadapi ada banyak sekali masalah, saudara-saudaraku. Mungkin itu peristiwa-peristiwa yang tidak kita pikirkan, tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Sakit, penyakit, kegagalan di dalam usaha, kegagalan di dalam studi, kegagalan di dalam berbagai hal. Bahkan kadang-kadang juga kita orang Kristen menghadapi kemalangan. Dan ada banyak pergumulan-pergumulan iman, saudara-saudaraku, yang sering kali terjadi kepada siapa saja. Dalam pergumulan itu, seringkali kita bertanya, apa artinya penyertaan Tuhan di dalam hidup saya? Apa artinya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Tapi karena pengertian kita yang benar tentang penyertaan Tuhan itu, maka kita tetap enjoy saja. Tapi tatkala kita memiliki pengertian yang salah tentang penyertaan Tuhan, maka kita menjadi orang yang terus bertanya, dan kemudian bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, oleh karena itu pada pagi hari ini, tanpa terasa, kita sudah beberapa bulan melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita kembali merenungkan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ini kita bisa belajar dari perjalanan bangsa Israel seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Apakah artinya penyertaan Tuhan itu? Yang pertama, saudara-saudaraku, penyertaan Tuhan bukan membebaskan kita dari masalah, melainkan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita melewati masalah. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi. Penyertaan Tuhan bukan membebaskan kita dari masalah, melainkan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita melewati masalah.
Saudara-saudaraku, Alkitab menceritakan kepada kita tadi bahwa sejak bangsa Israel dibebaskan oleh Allah keluar dari Mesir. Tadi kita sudah baca dalam Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Tuhan selalu menuntun mereka. Tapi apakah Tuhan membawa mereka terbang misalnya? Lalu kemudian mereka tidak melewati beberapa tempat-tempat dan lain-lain sebagainya, tidak melewati ini dan itu. Tidak, saudara-saudaraku. Mereka tetap melewati itu. Dan lihat saudara-saudaraku, Tuhan menolong kita melewati setiap masalah, setiap peristiwa dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel disebutkan dalam firman Tuhan, pada siang hari ada tiang awan yang akan menuntun mereka, dan pada malam hari ada tiang api yang menerangi mereka. Di dalam bacaan ini berkali-kali penulis menyebutkan tiang awan, tiang api, siang dan malam. Yang menarik saudara-saudaraku adalah kata siang dan malam. Siang dan malam saudara-saudaraku adalah merupakan waktu di mana kehidupan kita ada di dalam durasi waktu ini. Baik siang maupun malam. Dan firman Tuhan katakan, pada siang dan malam itu Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu ada bersama. Buktinya saudara-saudaraku, pada siang hari ada tiang awan yang menuntun mereka, dan pada malam hari ada tiang api yang menerangi mereka. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah, tetapi Dia membantu kita, menolong kita untuk melewati perlahan-lahan pergumulan masalah yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang sedang kita alami saat ini? Adakah kita mengalami pergumulan yang berat, sedang, sederhana, atau terlalu kecil? Itu adalah bagian dari hidup kita. Dan kalau kita bisa memanagenya dengan baik, ini menjadi sebenarnya pengalaman rohani yang indah sekali, di mana di sana Tuhan menyatakan keberpihakannya kepada setiap kita. Oleh karena itu jangan takut untuk menghadapi masalah, hadapi saja. Tuhan akan membantu kita untuk melewati setiap permasalahan kita. Saya tahu ada beberapa jemaat yang sakit, ada beberapa jemaat yang sedang bergumul tentang masa depan, ada beberapa anak-anak kita yang juga di masa-masa sekarang jenuh di rumah. Oleh karena apa? Sekolah belum dibuka-buka. Puji Tuhan, sebentar lagi sekolah mau dibuka, saudara-saudara. Mereka pasti senang. Tapi ingat, apapun peristiwa yang kita hadapi, Tuhan membantu kita. Itulah artinya penyertaan Tuhan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang kedua adalah Tuhan bukan memenuhi keinginan kita, tetapi kesanggupan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kita. Ini berbeda sekali. Tuhan tidak hadir untuk memenuhi keinginanmu, keinginanku, tetapi Tuhan menolong kita. Dia berkuasa, Dia sanggup untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Ada pepatah mengatakan, saudara-saudaraku, rasa cukup adalah kekayaan alami dan kemewahan merupakan kemiskinan yang dipalsukan. Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 24 dan 25 misalnya. Mohon maaf, Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 misalnya.
Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tidak ada seorang pun yang meragukan kuasa Tuhan. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa Tuhan masih menyertai bangsa Israel. Demikian juga saat ini Tuhan masih menyertai kita. Tetapi ada kenyataannya, mereka mengalami masalah. Janganlah kita mengukur penyertaan Tuhan itu dari banyaknya materi yang kita punya atau sedikit materi yang kita punyai. Tidak bisa. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu bukan selera kita, tapi penyertaan Tuhan, kemauan Tuhan, dan karena kasih yang murni dari hati Bapa, itu Dia akan anugerahkan, Dia berikan kepada kita. Jangan berpikir bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sesuai seleramu. Tidak bisa, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau saat ini kita ada dan Tuhan telah memberikan kepada kita kebutuhan kita tentu patut bersyukur. Kita tentu patut bangga. Karena ada Bapa kita yang selalu memelihara kita. Yang kedua, yang ketiga, saudara-saudara, penyertaan Tuhan artinya Tuhan hadir dan berfirman kepada umatnya. Perhatikan pasal 15 tadi, ayatnya yang ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudaraku, seringkali saya berdoa. Doa saya, salah satu kalimat yang saya ungkapkan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memperdengarkan suaramu kepada kami. Melalui firman Tuhan, melalui renungan yang kita renungkan dan lain sebagainya. Ini adalah cara Tuhan untuk menyertai kita. Bayangkan kalau Tuhan tidak berbicara kepada kita. Itu artinya Dia cuek kepada kita. Artinya Dia biarkan kita. Tapi tatkala firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, adalah sarana Tuhan bagaimana Tuhan selalu menyertai hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan berhenti dan jangan bosan-bosan. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dengan cara itu engkau bertemu dengan Tuhan, dan di sanalah Tuhan sedang menuntun engkau, Tuhan sedang menyertai engkau, dan itulah penyertaan Tuhan. Bagi bangsa Israel sulit sekali mereka untuk memahami penyertaan Tuhan ini. Karena apa? Karena mereka tergoda oleh karena selera mereka. Tapi Tuhan tetap berdaulat pada keputusannya, pada ketetapannya, dan pada apa yang Dia perbuat kepada umatnya. Yang terakhir, saudara-saudara, yaitu yang keempat. Arti penyertaan Tuhan itu adalah, penyertaan Tuhan berarti Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang tidak salah. Kita lihat ayatnya yang ke-17 di dalam pasal yang ke-15 dari kitab Keluaran. Perhatikan saudara-saudaraku, dan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Apa yang mereka temukan di sana? Firman Tuhan berkata, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Wah, luar biasa. Ternyata saudara-saudaraku, meskipun di dalam perjalanan tadi
mereka sedang menderita, mereka mengalami kesusahan, kehausan. Tetapi ketika Tuhan menuntun, Dia membawa bukan pada jalan yang salah, tetapi Dia membawa pada tempat yang benar. Dan di sana Tuhan telah menyediakan 12 mata air. Dan disebutkan di sana 70 pohon korma. Bukankah sesuatu yang menyenangkan? Kalau dalam perjalanan mereka kehausan, tapi ketika mereka sampai, mereka menemukan 12 mata air. Mereka akan diberikan 70 pohon korma. Penyertaan Tuhan selalu indah. Penyertaan Tuhan selalu baik untuk kehidupanku dan kehidupanmu. Penyertaan Tuhan itu selalu berguna untukmu dan untukku, karena Tuhan sayang kepada kita. Hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi corona atau COVID-19. Banyak tanggapan-tanggapan, komentar-komentar, di mana saya pernah dengar ada orang yang bilang, bosan di rumah terus. Anak sekolah katakan, kapan ya kita mulai sekolah? Yang bekerja, yang berusaha mulai bilang begini, susah sekarang. Yang jualan di warung mengatakan ini sepi dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, hal-hal seperti ini kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar tentang penyertaan Tuhan, maka kita lebih gampang untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kuatkan imanmu, teguhkan hatimu bahwa selalu ada penyertaan Tuhan. Sekalipun ada pandemi COVID-19, Tuhan selalu menyertai. Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bergereja kita, dan di dalam kehidupan bersosial kita. Tetap tujukan hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah melenceng ke kanan atau ke kiri. Lurus terus, pandang kepada Tuhan, karena Dia selalu memberi penyertaan padamu, baik siang maupun malam. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan tentunya Tuhan yang lebih menerapkannya dalam kehidupan kami. Ketika kami mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengikuti firman-Mu, mendengarkan firman, taat kepada firman, dan di sanalah Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Ajarlah kepada kami, supaya kami bisa memahami bahwa penyertaan-Mu bukan hanya pada saat kami senang, penyertaan-Mu bukan hanya pada saat kami sukacita, kami dalam keadaan baik-baik saja, tapi pada saat kami sedang menghadapi masalah sekalipun, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Bahkan Engkau memeluk kami, bahkan Engkau menghapus air mata kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu indah dan begitu besar dalam hidup kami. Terus ajar kami agar selalu bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami terus berdoa, biarlah di masa-masa pandemi COVID-19 ini kami tetap kuat, kami tetap bersabar. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, khususnya gereja kami di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkati kesehatan mereka. Demikian juga secara lebih luas lagi Tuhan di lingkungan kami, bangsa kami, rakyat kami. Tuhan berkati agar mereka bisa menjadi rakyat yang taat, yang patuh. Demikian juga para pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Tuhan menolong mereka agar mereka juga boleh menemukan cara solusi yang baik untuk menolong, memperhatikan setiap kami, rakyat dan masyarakat yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami tak lupa berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami di jemaat kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati untuk Bapak Samuel Setioko,
Tuhan memberkati untuk saudari kami Bong Melisa, dan Tuhan juga Engkau berkati anak kami Joseph. Dan kami berdoa untuk Bapak Epi, dan demikian juga untuk anak kami Gilbert. Tuhan berkati mereka. Kami teringat untuk Ibu Lia, dan kami juga berdoa untuk Ibu Suharti yang ada di Karanglo. Tuhan akan memberikan mereka umur yang panjang, tapi dengan bertambahnya usia, Tuhan teguhkan iman mereka agar mereka sungguh-sungguh percaya kepada-Mu dan menaruh harapan mereka hanya kepada Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka, dan berkati setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan sebelum kami undur, kami mohon Tuhan akan memberkati kami. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai dan kasih karunia dari Allah Bapa memberkati engkau. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu tetap di atas hidupmu. Persekutuan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.